Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kami di Explore Mystery Channel. Seperti biasa kita akan mencoba menelusur jalan, dan kali ini kita berada di Kota Karawang. Alhamdulillah kali ini kita bersama Bang Ahmad. Ahmad sehat? Alhamdulillah. Tayun. Nah, Bang Jan juga sehat ya Bang Jan? Alhamdulillah. Oke, sedikit bercerita bahwa kebetulan malam ini malam Tahun Baru Islam, atau kebanyakan orang lain menyebutnya yaitu malam 1 Suro. Yang kita tahu pada saat kita kecil ya, ikon nikmat ya, ketika kita menonton film Susana yang berjudul malam 1 Suro itu serem dan gimana gitu ya. Pasti sasarannya apa? Fatal buat untuk kita nutupin itu. Ya untuk kali ini juga kita mencoba menelusur jalan di daerah Karawang ya, mudah-mudahan kita akan mendapat hasil yang maksimal, dan banyak juga makhluk-makhluk mungkin yang ingin berinteraksi dengan Teh Uyun ataupun Bang Ahmad ya. Terus ngobrol ya. Pokoknya terus saksikan di kami channel Explore Mystery. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, kali ini kita mencoba nelusur jalan seperti biasa. Bang Jan, kita sekarang ada di mana Bang Jan? Ini arah menuju ke tol Karawang Barat. Karawang Tahu Barat. jalur biasanya disebutnya interchange. Oh, Interchange gitu. Karawang. Iya, dan juga memang sepanjang jalan ini ya biasanya sering terjadi juga kecelakaan, sering juga mendengar banyak korban lah Bang Ahmad sepanjang jalan ini. Maka dari itu nanti Bang Ahmad dan Tuyun seperti biasa kita akan menelusur jalan, kita cari Sosok-sosok yang mau komunikasi, ngobrol sama kita ya, berbagi cerita. yang mau berbagi cerita dengan Explore Mystery di Karawang ini ya. Alhamdulillah kebetulan sebelum-sebelumnya kita di wilayah Cikarang, sekarang kita mencoba keluar dari wilayah Cikarang ya, biar tahu juga situasinya seperti apa. 1 Suro Teh Uyun. 1 Suro menurut Teh Uyun apa maknanya? Kalau menurut pribadi sih, malam 1 Suro itu malam dimana arwah gentayangan mulai muncul, roh-roh jahat. Kadang kan untuk di wilayah Jawa biasanya ya ada bahasa yang namanya cuci keris atau cuci pusaka Ya. itu ya. Kayak gimana Teh Uyun? Ya memang udah adatnya seperti itu di Iya. sana. Nah, Bang Ahmad sendiri bicara malam 1 Suro di Bang Ahmad, Iya. satu hal apa yang Bang Ahmad sampaikan terkait malam 1 Suro? Ya sebenarnya malam 1 Suro semua hari kan sama, cuma ini kan beda ya. Masalah malam 1 Suro semua supaya penasaran pada buah, kebanyakan pada nyuci pusaka. Iya. Memang ya kalau untuk saya ini ya energi dari pertama kita jalan udah kontak sama saya. Anak batin ya. Iya. Misalnya apa itu Bang Ahmad? Ada sih. Ya sekarang kan belum waktunya ya. Belum waktu. Nanti Nah, Tahan dulu berarti. nah, Bang Jen sendiri Bang Jen, nggak adil dong kalau saya udah nanya Teh Uyun sama Bang Ahmad ya. Bang Jen sendiri maknai malam 1 Suro atau malam Tahun Baru itu apa? Kalau secara saya pribadi ya mungkin kalau malam 1 Suro kan itu emang identiknya kesannya ya serem lah ya, Ya, satu mistis malam lah di mana yang benar-benar aura mistis itu lebih berasa banget. Betul. Karena mungkin ya emang dari kecilnya juga, apalagi ya tadi kayak Bang Yadi bilang ya, sering nonton film Susana itu kan karena beliau itu kan dulu sosok yang Ikonik. ikonik banget kalau masalah di film-film horor kayak gitu. Makanya mungkin bisa terbawa jadi mindset kita, oh malam 1 Suro itu malam yang ya horor lah, Horor lah kayak pokoknya gitu. ya. Ya memang mendiang Susana itu emang legend banget lah pokoknya. Legendnya Nah, Indonesia. bicara Susana Teh Uyun, pasti yang terlintas di benak saya nih macam kayak Kunti udah pasti ya, Iya, Sundel Bolong. Nah, terkait Sundel Bolong nih, ini berkira-kira lah ya, kita nggak pernah tahu ya makhluk apa nanti yang mampir ke Teh Uyun dan yang mau berinteraksi, kita nggak pernah tahu ya guys. Tapi yang kita ketahui, kira-kira malam ini ada nggak sih sosok yang kita sebutkan tadi yang berkomunikasi dengan Teh Uyun? Bisa jadi Bisa jadi Bang Ahmad. bisa jadi Mhm. akan ada sosok makhluk
Mbak Sun itu. Mbak Sun. Jadi bisa dibilang sekarang malam ini kita malam satu suro spesial apa? Mencari sosok Mbak Sun gitu ya. Jadi biar lebih enak aja Mbak Sun ya. Kalau lebih sopan itu ya Mbak Sun. Kebanyakan siapa? Sundel bolong. Kan serem. Ya. Oke Bang Ahmad, Sundel bolong Teh Uyun nih katanya bisa jadi atau kemungkinan ada sosok yang seperti itu. Nah di pandangan Bang Ahmad sendiri seperti apa? Ya, memang masalah basun ya, Iya. atau disebut sundel bolong ya. Intinya sosok perempuan ya, dan Iya. kita juga nggak tahu, mudah-mudahan ya kita bisa berkomunikasi sama yang disebut Dewi itu Mbak Sun. Mbak Sun, oke. Buat teman-teman jangan lupa yang nonton video kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tetap dukung channel kami agar selalu kami menampilkan dan menyajikan tayangan-tayangan ataupun konten yang lebih menarik lagi. Oke guys. Teh Uyun, nah di depan bisa Teh Uyun lihat ya. Sekarang ini jalan arah Karawang Barat atau bisa dibilang apa tuh tadi? Jalan menuju tol. Jalan menuju tol. Ini bisa nembus gini ya kalau kita lanjut lagi tuh ke arah Loji juga ya. Benar. Sering bukan hanya di berita saja ya, yang saya dengar juga ya, pernah juga teman saya mengalami kejadian yang kecelakaan meskipun tidak sampai merenggut nyawa ya. Tapi memang jalan ini selain memang jalannya yang dua arah, terus untuk penerangan juga masih kurang dirasa nih. Sama satu lagi Bang Yadi, Iya. ini jalannya kan sering bergelombang, Bergelombang juga ya? walaupun sering ditambal lihat kan banyak tambalan tapi tetap mungkin karena kontur jalannya yang lemah mungkin atau seperti apa ya. Iya. Jadi ya ini kita rasain sekarang ini ya goyang-goyang jalan. Makanya kita juga selalu berpikir positif kalau kata Bang Ahmad ya, karena nggak semua yang terjadi kecelakaan tuh pure dari gangguan makhluk halus. Memang karena faktor jalan juga atau mungkin memang faktor penerangan juga mempengaruhi sih sebenarnya seperti itu. Tentunya ya kelalaian juga pengendara ya. Pokoknya buat teman-teman juga yang setiap melintasi di jalur ini selalu berdoa paling utama dan selalu fokus, tetap ingatlah untuk selalu kita menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kebetulan emang jalur ini juga Bang Yadi. Danger ya. Nggak menuju ke kawasan yang ada di Kerawang juga, salah Cukup satu kawasan. Jadi ya rame juga Betul. jalan. Bang Ahmad, di depan bisa kita lihat ya, sepanjang itu di kanan kiri dari gambaran Bang Ahmad apa? Walaupun belum ada kontak batin sendiri ya, mungkin misalnya dari Bang Ahmad sendiri pernah seperti apa? Memang kalau untuk di sini ya, jalan ke depan itu Belum ya? belum ada sosok yang timbul, yang keluar, yang menonjolkan bahwa saya ada di sini. Belum. Nah, kalau untuk saya ya, Iya. itu kan gedung ya. Di depan ya? Iya, Betul. ntar sesudah lewat gedung Gimana Bang Ahmad? baru Mulai mulai. ada komunikasi. Ayun, apa yang dikatakan Bang Ahmad gimana? Ada benar juga. Ada benernya juga ya Ayun ya? Berarti yang selama jalur ini masih aman nih. Masih aman. Belum ada yang komunikasi ya. Iya, belum ada yang berkomunikasi. Heeh. Mungkin Apa tuh? kalau kayak mereka melihat kita ada beberapa yang kayak tuh orang ngapain gitu. Iya. Makhluk tersebut ya? Iya, tersebut cuman nggak ada komunikasi. Cuma penasaran ngelihat gitu doang. Nah, Memang di samping selain memang apa ya, sama sih ya seperti yang kita bahas kemarin di episode sebelumnya, kota Cikarang yang sebegitu pesatnya dan ternyata Karawang tak kalah juga ya Ketua ya. Tak kalah pesatnya juga, malah kadang-kadang Karawang tuh udah apa ya, memang tempatnya buat nyari keseruan, kesenangan tuh entah kenapa Karawang hiburan itu luar biasa. Apalagi sebelum terjadi PPKM kemarin lebih banyak remaja-remaja dan sebagainya nikmati kota Karawang. Pokoknya buat kalian yang di mana aja yang belum pernah mampir ke Karawang, mampir, dijamin kotanya ramah, seru, pokoknya menyenangkan deh. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke arah mungkin bisa dibilang Teluk Jambe ya. Oke, berarti di sini udah kita ke arah Teluk Jambe. Nah, karena kan di sana juga ada salah satu jembatan ya yang bisa dibilang lumayan ini juga Bang ya di ceritanya gitu. Oke. Banyak kisah korban-korban orang yang sering bunuh
diri lah segala macamnya kayak gitu. Tapi kebanyakan sering yang katanya banyak yang bunuh diri di situ. Kalau boleh saya tebak ya, jembatan gantung. Iya, yang jembatan gantung Teluk Jambe. Betul. Ada juga orang yang sering bilang apa Growong ya. Itu salah satu daerah ya. Salah satu daerah sendiri. Dekat situ. Ya oke, pokoknya nanti kita lihat aja nih, Bang Jen atau tua spiritual kita atau praksi-praksi spiritual kita mencoba melihat, menerawang dan menggali ada makhluk apa aja yang mungkin bisa dilihat oleh beliau dan mungkin bisa berinteraksi juga. Kita saksikan terus dan kita tunggu nih kehadirannya. Sampai sini gimana Pak Ahmad Yun? Gimana, udah berubah suasananya? Sudah. Udah ada yang berubah tadi di gedung Gimana tuh? Yang tadi? yang tadi gedung kosong ya. Iya masih bangun, masih Baru pembangunan. proses pembangunan Heeh. sih. Kenapa ada tuh? saya melihat ada kerajaan ular. Oh di situ. Iya, Kerajaan ular. ada kerajaan ular. Hmm. Terus kayak prajurit itu ngeliatin kita. Oh gitu. Padahal jauh kan itu ya? Iya, itu jauh. Sebenarnya kalau ketika si prajurit pada melihat kita tuh, emang apa sih yang tergambar di mereka sampai bisa melihat kita gitu? Mungkin bisa dibilang satu ancaman ya. Karena Tewin mampu melihat gitu ya, Oh. melihat mereka. Iya, betul. Oke. Pak Ahmad gimana? Jadi begini ya, kenapa ya yang prajurit dari kerajaan itu melihat kita? Karena kita di Kota Karawang ini udah ngebuka pintunya alam gaib di Oh ceritanya. jalan. Heeh. Oke. Jadi buat teman-teman ya sahabat Explorer, seperti yang Muhammad sampaikan bahwa yang tadi Tewin bilang ada kerajaan ular dan prajuritnya tuh sempat merhatikan kita karena dia merasa terancam atau merasa terganggu karena bener yang Bang Ahmad bilang bahwa pintu alam gaib di Kota Karawang sedikitnya udah mulai kita buka dari tim MC sendiri gitu loh. Nah, ternyata udah lumayan sepi ya. Mungkin karena emang jam berapa sih sebenarnya sekarang? Mungkin 10:30. 11 ya. Mungkin karena kondisi PPKM juga jadi ya banyak kayak toko-toko yang udah pada tutup juga dari sore. Betul sih, karena jadi mematuhi aturan. Aturan, ngikutin aturan yang ada. Bicara Kota Karawang memang banyak cerita, banyak apalagi Kota Karawang itu disebut kota pangkal perjuangan ya. Salah satunya Banyak cerita. pengasingan Bung Karno di Rengas Dengklok. Dan sekarang juga kita udah ada di bulan Agustus yang bentar lagi Indonesia insya Allah merayakan hari ulang tahunnya ke 76. Sekarang di mana ketua kita? Ini masuknya mana lupa saya ini. Apa ya dulu? Waktu kuliah sih ingat, cuma lupa. Iya. Oh berarti kuliah di Karawang juga ya Bang Jen? Ditutup, Tutup ya? Heeh. Oke, kalau gitu kita putar balik lagi aja. Yun, Ya, aman. aman. Oh sepi sih. Tapi belum ada yang mau komunikasi gitu. Belum ada. Cuman tadi di pohon garisan pohon ini sebelah kanan Heeh. ada sosok pocong Pocong. cewek. Ya. Sepertinya mau berkomunikasi. Mau berkomunikasi. So, karena Tuyun bahas kan ya? Iya. Boleh Tuyun silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dijawab. Dengan siapa ini? Martini. Tadi Martini yang di dekat pohon ya? Iya. Yang dilihat Tewiyun. Kenapa mau komunikasi? Kalian ngapain? Saya mau mencoba menelusur alam gaib yang ada di Karawang. Sekedar ingin tahu ya, tidak mau mengganggu. Bisa bantu cerita? Ya sekedar menelusur alam gaib aja, sisi alam gaibnya bahwa seperti apa sih di Kota Karawang tuh. Jalan-jalan aja. Bincang-bincang aja. Bisa ngobrol kan? Artinya Bisa. Artinya di tempat tadi sudah lama. Sudah. Sudah.
memang di situ sebelumnya apa sebelumnya di mana tempatnya? Memang di situ. Oh, memang di situ. Sejak lama. Kenapa? Manusia lucu, Lucu kenapa? manusia bodoh, manusia lebih bodoh dari kamu. Kok bisa bilang begitu? Manusia lebih bodoh dari bangsa Anda. Kenapa? Karena banyak manusia Hmm? yang ingin kaya raya dengan praktis. Mungkin ya sebagian seperti itu Martini. Tapi tidak semua loh. Tidak semua juga. Mungkin kalau ada yang seperti itu ya mereka yang udah apa namanya udah putus asa lah. Putus asa dan salah jalan. Tentunya salah jalan. Kenapa kamu bilang manusia mencari jalan pintas? Kamu tahu apa tentang manusia? Kamu sering suka diminta tolong. Banyak manusia Hmm. yang memanggil kamu kami. Oh. Kalian tidak takut malam ini? Kenapa? Kalian tidak takut malam ini? Tidak. Ya, Bismillah. Saya hanya takut pada Allah. Malam ini kan malam bagus, malam Hijri ya, tahun baru Hijri ya. Kenapa kamu bilang gitu memang? Karena di malam ini semua memiliki energi lebih. Begitu. Ya, makanya kalau Anda punya energi lebih, yang saya bilang di awal bahwa saya di sini cuma ingin berbincang-bincang dan mencari dan mengetahui sisi alam gaib di kota ini. Mati ini dulu semasa hidupnya seperti apa? Saya Hmm? hanya berbagi. Bang Ahmad, ini ada sosok yang masuk ke Teoyun namanya Martini. Tadi Teoyun sebenarnya bilang bahwa sosok pocong dan dia bilang bahwa malam ini dia punya kekuatan yang lebih di bangsa dia. Seperti apa gambarnya Bang? Ya memang semua makhluk gaib kan berbeda ya. Dan juga kan di sini kita cuma ingin Tahu tahu cerita ya, Betul. bukan berarti kita nantang. nantang ya, dan kita datangnya secara baik-baik Baik-baik. ya. Ya alhamdulillah ya ada yang berkomunikasi sama TUU. Oke Martini, kamu bilang malam ini ada kekuatan lebih. Emang apa kaitannya bangsa kamu dengan malam ini? Malam ini adalah malam spesial bagi kami. Biasanya diperuntukkan untuk apa malam ini? Yang pesugihan Hmm. akan bertambah kekayaannya. Begitu. Terus ada yang mau disampaikan lagi buat kami? Tidak ada, Hmm? tidak ada. Tidak ada. Apa Anda terbatasi dengan wilayah Anda di sini? Ya udah, kalau emang ada cukup sekian ya. Biar nanti kita mencoba yang lain lagi ya. Makasih ya Martini. Bang Ahmad, aduh, gimana ya malam ini sih memang saya jadi terbawa sama suasana loh. Terbawa suasana gini. Ketika bicara malam satu suro atau bicara malam, Ya. Jadi memang apa benar itu yang disampaikan tadi makhluk yang masuk ke Raga Teoyun yang namanya Martini? Apa benar seperti itu? Memang benar, apalagi untuk malam satu suro itu semua energi kekuatan yang Keluar apalagi semua gitu Bang. turun semua, apalagi yang mengandung yang mempelajari ilmu yang lain lah. Ya, Emang benar malam ini ya kalau kata ini puncaknya dia, iya. Malamnya dia ya. malamnya dia. Kayak bicara kayak pesugihan, terus kayak macam-macam lah ya. Intinya memang dia bicara malam ini adalah malam dia punya kelebihan gitu ya. Jadi gimana tuh Yun tadi siapa kok dia tadi bilang mau interaksi, apa karena kita bahas atau apa? Kayaknya pas kita bahas tuh dia langsung ngedatangin mobil, Reaksi gitu. kayaknya bereaksi. Gua dibahas nih. Oh, gitu. Apa emang benar-benar dia nunggu nih di jalan gue biar dibahas nih kan gitu?
kalau nungguin sih enggak Iya ya, ya. enggak, memang mungkin pas kita lewat Ya ada ya. dia ada terlihat oleh saya. Sekalian deh gue tunjukin nih. Oke Bang Jan, gimana? Ini Martin ini yang masuk ke Ethereum nih. Dia bilang kayak gitu. Ya, Jadi jadi sendiri gimana? ceritanya nawarin kaya lagi ya. Iya, sebelum sampai Hampir rata-rata kayaknya dari kemarin kebanyakan hampir seperti itu sih ya. mungkin memang di zaman yang sekarang tuh zaman yang serba sulit ya, nggak sedikit juga gitu Sebagian manusia orang yang memanfaatkan ya. nggak sedikit juga manusia yang benar-benar memanfaatkan dan Dengan putus- nyerah gitu loh. Nyerah Nyerah, putus asa dan keadaan dia yang terpaksa mencari jalan alternatif. Alternatif itu jalan pintas yang ya. sepatutnya tidak dilakukan gitu loh. Nggak halal ya. Nggak halal pastinya. Cuma kan yang tadi masuk itu ya semacam menggoda keimanan kita. Betul. Apalagi dia menawarkan iming Kekayaan. Ah. Biasanya kan orang suka lemah dah kalau udah soal kaya raya. Apalagi sekarang emang lagi musimnya lagi begini ya. Iya benar. Cuma ya insya Allah dah di antara kita berempat ya kalau bisa mah jangan. Oke guys, sahabat Esko nih dari tadi kayaknya kita sepi-sepi gimana gitu ya. Memang tadi juga kita yang arah ke Teluk Jambe itu terpaksa kita putar balik karena memang PPKM. masih PPKM dan Ditutup ternyata jalannya. juga tadi informasi PPKM itu diperpanjang. Jadi kita cari jalan lain lagi. Ya kemana pun itu jalannya, tetap kita akan menelusur jalan, kita akan menguak sisi-sisi misteri dan sisi-sisi alam gaib yang ada di sepanjang jalan Kerawang. Oke, Muhammad. Ya emang ya dari pertama kita udah ke lokasi tempatnya Iya. ya, apalagi emang ya sekarang mungkin bagian saya ya menghadap. Nah, tandu, please jangan dimasukin dulu ya. Ketika Bang Ahmad ini bilang bagian saya, berarti udah ada yang kotak batin dong. Iya. Silakan, Bang Siapa ini Bang Ahmad? Siapa ini? Kira-kira siapa nih yang bakal masuk? Ada sosok ya, memang dari tadi berkomunikasi sama saya cuma Heeh. belum Tahan. waktunya Tentunya. belum waktunya saya keluar ya Betul. sekarang memang udah waktunya Saatnya udah. udah saatnya. Silakan Bang Ahmad. Assalamualaikum. Ayo jam dia Iya sareng Abah. oh Abah iya hampura enjang jeung rerencangan ulin ka Karawang. Karawang. Iya bade Jalan-jalan. jalan-jalan ingin bisa bahasa Indonesia Bah. bisa Nah ya jadi saya sama teman-teman pengen mencari tahu sisi alam gaib yang ada sepanjang jalan Kerawang itu aja Bah. Abah ada yang mau disampaikan sama kami? banyak. Ayo ya bisa jangan sekarang. Abah siapa namanya Abah? Abah Abah Saat. Danto Abah Danto. Abah Danto ini siapa dan sebagai apa nih? Abah ya kalau Abah ya sebagai Kusuki Abah kasih Oh, cuma Abah di situ urusan manusia ya cuma Abah bilang jangan ke tempat itu ya. Nah Abah Danto ini dulunya seperti apa Abah? Abah Abah dulunya diam di gunung. Di gunung Sangga Buana kah? Wah iya Kenapa ada di sini Abah? Abah Abah pergi Kenapa Abah pergi dari gunung Bah? capek. capek banyak yang minta itu Bah, yang tadi Iya, Abah bilang banyak yang minta ini enak kaya. ya kayak Tapi nggak mau capek ya. iya Abah dimudahin sama manusia yang tidak bertanggung jawab. Iya.
memang sepatutnya manusia nggak perlu seperti itu ya Bang ya. Iya, itu kan tergantung manusianya. Iya. Seharusnya berusaha dengan kemampuan sendiri bah ya. Iya, berusaha. Yun, alhamdulillah ya ini ada Abah Darto ya, emang aku namanya Abah Darto mampir ke raganya Bang Ahmad ya. Dia nanya ke kita ya, mau ngapain? Manusia zaman sekarang kok nyari-nyari yang begini. Nah, Yun ada masukan bagi kita, ada yang mau Tanyain sampaikan? ya. Nggak ada ya. Abah lalu apalagi Bah yang mau disampaikan kita Bah? Ini kan kita pengen tahu nih. Tadi kata Abah banyak tuh yang mau Banyak. disampaikan. Banyak Sok, disampaikan. ayo. Apa aja Bah kira-kira? Cuma begini ya. Ah, Itu ya. Ya, itulah makanya isu-isu dia. Apalagi ini sekarang ya tempatnya iya sekarang satu semua. Iya Hmm. betul. Yang itu Semuanya berkumpul. itu memang bener bah. Kalau malam satu suro itu makhluk-makhluk itu pada kuat. Ya. Benar pada kuat. Itu kok bisa begitu bah? Kenapa tuh? Karena ada ilmunya seperti itu. Udah dari sananya ya Bah ya. Ya, Jadi identik ya bah ya. Abah sendiri turun gunung dan sekarang di Karawang. Nah, Abah tadi di mana tuh? ada kerusakan mana? Apa sudah capek? Apa Disuruh manusia ya. manusia yang tidak bertanggung jawab? Ini yang ingin mencapai, yakni sedangkan sudah tercapai dia lupa apa perjanjiannya bersama. Banyak kan pada lupa ya bah ya. Ya hidup seperti itu. Berarti nggak sesuai dengan janjinya ya Bah ya. Ya apa yang ingin keluar dari Jalannya belum bang. di sini harus hati-hati. Kenapa di sini bah? Di sini banyak yang menaruh di jalan. Banyak yang naruh di jalan ya. Jadi gini Bah, Abah juga nanti ya kita juga minta bantuannya kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan ya, bantuannya aja lah. Kita doain juga buat kami menelusur di Karawang ini. Harus hati-hati di Karawang. Iya. Insya Allah bah. Dulu Bah, kota Karawang itu seperti apa sih Bah dulunya Bah? Kota Karawang hutan, Kita sawahan, tak ada damai. berarti nggak seramai sekarang ya Bah ya. Tidak Terus aktivitas manusia zaman dulu di Karawang itu seperti apa Bah? seperti aktivitas di Jakarta. Kota Karawang itu tenang, masing-masing urusan. Ada yang ada Ladang. Apalagi yang bisa melihat kita Bah? sebenarnya banyak ya. Cuma yang Abah melihat ini manusia ada apa ini yang sampai membuka pintu alam gaib itu. Betul. Kita juga minta maaf ya bah ya. Kita sebenarnya nggak ada maksud yang macam-macam sih. Kita cuma pengen jalan-jalan sambil ya jalan-jalan malam lah nyusurin kota Karawang ini. Apa sih sisi dari kan yang kita yang sebagai manusia saya melihatnya banyak ramai, terus banyak kendaraan, aktivitas, tapi kan saya nggak pernah tahu sisi Sisi lainnya. lainnya seperti apa gitu. Dan di sini Abah kebetulan hadir, mungkin bisa nyampein ke kita bahwa seperti apa sih sisi alam lain daripada jalan ke Karawang itu sendiri. Ya kalau untuk di jalan dari sini ke sana ke depan ya belum adanya apa yang disebut orang jahat. Orang jahat. Kalau yang adanya dimulai dari mana bah? Ke depan Ke depan lagi. Tapi kalau sepanjang jalan ini sendiri, belum ada. oh belum ada. Kali pas Cuma dari sana. kalau kamu ingin mencari tentang masalah apa itu yang terpendamnya semacam kayak harta-harta Oh. memang ada di sini. Oh, di sini ada. Dilasan, Biasa. apalagi yang pejuang yang bisa pejuang Indonesia Pejuang. memang berkumpulnya di sini. Di sini ya. Berarti
Abah itu hidup waktu itu pada masa penjajahan juga berarti. Iya, masa zaman penjajahan. Mm-mm. Berarti sebelum kemerdekaan apa udah tiada atau emang masih ada? Abah masih ada. Mm-mm. Berarti mengalami dong ya eranya Pak Karno atau Bung Karno. Oh ya, hanya dia hilang itulah betul hilang. Sebenarnya Pak Karno itu ya ada. Nah, ya itu bah. Karena kan saya juga pernah dengar, pernah lihat ada beberapa orang yang bilang bahwa Soekarno itu masih ada sampai sekarang, dia belum meninggal. Itu kalau menurut pandangan Abah sendiri gimana sih, Pak? Itu benar. Cuma belum nggak tahu tempatnya dia ada di mananya gitu, Pak ya. Iya. Nah, misalkan kayak sekarang kan Pak, kebetulan kan kita udah di bulan Agustus juga. Biasanya kan sebentar lagi negara kan merayakan ulang tahunnya. Nah, yang dilakuin Pak Karno apa sih Pak? Kalau boleh tahu, menjelang hari kemerdekaan tuh apa sih biasanya yang dilakuin beliau? Untuk Abah, ya kalau untuk Abah ya merayakan Abah mengingat ya, Mengenang. ya betapa perjuangan rakyat Indonesia ini berjuang melawan penjajahan Belanda. Cuma ya kalau untuk berbicara tentang penjajahan itu ya untuk Indonesia itu ada sedihnya. Cuma di situ Abah juga dulu pernah didatangi dengan company. Didatangi company. Ya, cuma Abah lari, bukan lari Abah larikan. Cuma Abah merubah. Kata Abah ayana ya boleh. Orang boleh. Langsung Abah berubah menjadi bakul. Berubah menjadi bakul. Jadi bagus. Berarti pada saat dulu orang Indonesia emang Udah sakti-sakti ya, Pak ya. itu Maaf tinggi gitu. ya Pak ya. Iya. Oh, jadi gini loh Bang Jen. Memang banyak juga cerita ya pada saat penjajahan tuh suka nggak habis pikir gitu. Kita senjata cuma bambu runcing, tapi Sebentar. sering lolos loh biasanya gitu. Nah, mungkin salah satu ya kayak Abah apa tadi namanya? Abah Danto. Iya, kayak Abah Abah Danto. Danto sendiri ternyata pada saat dikepung oleh menir atau oleh orang bule, ya beliau berubah menjadi bakul ya. Ternyata bisa sampai Untuk mengelabui ya. Di zaman dahulu, zaman penjajahan itu tidak ada yang boleh hidup untuk orang Indonesia. Pribumi ya, Pak. Iya, berarti apa dulu ini ya sakti juga ya. Oke, apa ada lagi yang disampaikan nggak? sudah. Oke, apa? Kamu harus hati-hati. Ya, Bang, makasih. Apa bukan melarang, itu urusan manusia. Apapun yang manusia lakukan itu adanya di diri kalian. Iya, Pak. Maka kamu harus hati-hati ya, dengan apa ini malam gaib ini memang sekarang malam ini puncaknya. Puncaknya. Lagi Memang kuat-kuat. ada yang hadir ya, jangan membuat emosi itu tergantung si makhluk gaibnya masuknya. Iya. Iya. Ya, Bang, makasih Abah banyak. di sini. Iya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah lumayan ya teman-teman, atau kita punya cerita sedikit dari Abah Danto. Ternyata beliau hidup di masa penjajahan Belanda, Bang Ahmad. Itu. Nah, ternyata di sini memang beliau selalu berpesan untuk agar hati-hati, apalagi membuka alam gaib yang ada di Kerawang. Kota Kerawang Kerawang. sendiri. Karena memang Kota Kerawang itu tempatnya para pejuang-pejuang pada masa itu. Dan beliau juga sempat membahas tentang Bung Karno juga sih. Bang Ahmad, apa yang dirasain tadi pada saat Abah Danto masuk itu? Ya emang dari awal juga ya Anda berkomunikasi, cuma nggak saya Gubris. ajakin dah Iya. ya. Tahan dulu. Tahan. Cuma sekarang memang sudah tempatnya ya mau nggak mau ya Mau udah dibuka juga. dibuka juga. Teo Yun, pandangannya apa sih dari tadi sosok kakek-kakek atau Abah Danto tadi masuk ke keluarganya Abang Ahmad?
pandangan dia kayak gimana komentarnya? Ya, mungkin dia juga udah lelah juga ya. Lelah, Dia dicariin terus betul. buat ya emang dibilang si Dimanfaatkan ya. hantu pocong tadi Ah. manusia tuh bodoh, Bodoh. pengen yang instan gitu. Yang mau berusaha. Iya kayak Abah Danto sendiri juga awalnya sih sebenarnya di gunung itu Bang Ahmad. Nah, cuma dia sampai turun gunung tuh karena sering dibintai oleh manusia. Cuma kadang-kadang manusia ya ketika udah tercapai Lupa. gitu lah sama janjinya. Entah kita nggak tahu ya janjinya apa ya, entah itu lain-lain kita nggak bisa tahu juga gitu. Dia manusia yang udah berjanji itu lupa gitu, sampai lelah abad sampai turun gunung gitu. Kita sekarang udah di Haraman. Dijaga. Masih jauh juga Nggak bisa lagi ke sana. Oke, kita tetap cari alternatif lain. Bisa. Gimana Bang Man, perasaan ketika pas Abah Danto masuk tuh, emang pas sudah masuk bener-bener pas emang Bang Ahmad buka gitu ya, kebatilan Bang Ahmad ya? Iya. Ada Apa? satu sosok, Kenapa tuh Yun? ada sosok yang baru. Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Komunikasi nggak dia? Sepertinya mau komunikasi. Iya, Karena sama di nggak? sini juga bisa dibilang ada pemakaman juga kan. Oh, ada di ini nih, seberang sini nih, seberang jalan Kanan. sini. Kanan kita. Berarti apa yang tadi tadi bilang, mudah-mudahan kita ketemu ya dengan Basun. Mbak Sun. Mbak Sun ya. Mas, Ternyata kita tadi habis lewat lorong ya. Jadi yang Tae lihat apa? Sedang berdiri. dia sedang berdiri, rambutnya tuh keriting, Mumbul. dia mumbul. Hmm. Bahasa kita buat tuh mumbul gitu ya. Dan- Sebelah kanan tadi ya. Heeh. Mumbul tuh panjang banget sampai ke bawah gitu, Oke. sampai keseret-seret itu rambut itu lagi Astaga. aja. Itu emang di tempatnya di situ? Sepertinya iya, karena mungkin sekarang malah satu suro jadi energinya kuat banget. Mudah-mudahan bisa Jadi gimana, kontrol ya tuh Yun ya. Tolong dikontrol ya Yun ya. Jadi boleh masuk, boleh dipersilakan, tapi tetap harus kontrol juga tuh Yun. Boleh tuh Yun, silakan. Oh iya nih, kita balik lagi nih. Wow. Selamat malam. Dengan siapa? Cantik. Ini yang tadi dibilang Teh Uyun ya, Mbak Sun. Ngapain tadi di pinggir jalan? Nggak ngapa-ngapain. Emang tempatnya di situ? Iya. Oh. Emangnya nggak jahil gitu? Aku Nggak ganggu orang kan? Suka ganggu yang lewat nggak? Suka. Suka. Salah satunya seperti apa? Suka ikut bonceng atau cuma nampakin? suka nampak juga. Kalau kamu aduh ya Allah. Kalau kamu nampakin biasanya kayak gimana sih? Dia nampak. Terus reaksi orang yang lihat kamu kayak gimana? Biasanya sih kaget, sukanya senang. Perwujudan kamu kayak gimana sih? Aku cantik. Cantik, tapi bolong ya belakangnya ya. Iya. Itu kenapa sih? Kok bisa begitu? Kok seneng banget kayaknya. Kenapa? Ini kata seseorang. Emang kaitannya apa kamu dengan malam satu suro? Makhluk-makhluk gaib itu. Energi kami bertambah. Oh. Ketika energi Anda bertambah, emang mau melakukan apa sih? Menjahili manusia. Oh, nggak boleh dong. Jangan mengganggu manusia. Kan udah masing-masing. Banyak manusia yang mencari kami.
kesenangan pribadi. Mungkin sebagian ada yang seperti itu. Kamu emang tempatnya di situ apa di mana sebelumnya? Aku berpindah-pindah. Oh, berarti nggak selalu menetap di sana, di sana. Oh. Berarti malam ini kebetulan memang lagi ada di situ. Iya. Oh. Tadi kata Teh Uyun yang raganya kamu masukin ini, kamu ingin komunikasi pada kami. Memang yang kamu lihat apa dari kami? Lihat kalian. Aku senang aja lihat kalian. Gitu. Emang kenapa? Kok bisa senang sama kami? Senangnya kenapa? Jarang-jarang ada manusia yang bisa melihat bangsa kami. Biasanya Anda yang menampakkan ya. Iya. Sekarang kami yang bisa ngeliat Anda. Ada teman aku. Mana? Astagfirullah. Lagi ngapain temennya? Teman kamu ngapain di sana? Lagi terbang. Oh. Terbang. Biasanya sebangsa Anda ketika malam satu suro ini, selain energi Anda bertambah, kamu melakukan apa aja sih? Jahilin orang kah? Jadi orang. Terus? Belum tahu aku ada. Berarti cuma Dengan teman aku. dia banyak temennya ya. Banyak ya. Emang ada kepuasan tersendiri ketika ganggu manusia? Untungnya apa buat kamu? Bang Ahmad, kita ini kedatangan tamu nih Iya. yang mengaku Sundal Bolong. Bolong. Gimana Bang Ahmad tanggapannya nih? Ya mudah-mudahan jangan takut Bang Yadi. Cuma emang nggak bosan ngegangguin manusia. Enggak. Tapi sempat ada yang lihat ini Mbak Sun. Cantik kamu bukan bakso. Tadi katanya iya Sundal Bolong, tapi sekarang nggak mau main bakso. Namanya cantik. Namanya siapa? Oh namanya Cantik. Pengen dipanggil tamu aja kali nggak ngaku. Masa sih? Ini Kalau udah cantik apa sih yang mau kamu harapin? Sini ada teman kamu nggak? Ada. tuh bonceng Di mana? Pergi di mana? mobil depan. Oh, di mobil depan. Mobil depan. Itu kalau bonceng begitu biasanya Gimana gimana caranya? tuh? Turun lagi kah? Kan kita bisa terbang. Oh gitu. Berarti kamu lakukannya dengan cara terbang ya? Berarti setiap malam apa kamu yang sering menapan manusia-manusia? Apa kamu tanya itu? Ya pengen tahu aja, kan mau ngobrol-ngobrol kita di sini. Ngobrol-ngobrol. Biasanya malam Sabtu juga bisa. Malam apa? Sabtu. Sabtu. Kenapa tuh? Kok bisa nggak bisa gitu? Gak ada, suka aja nampak di malam Sabtu. Oh gitu. Nggak capek ketawa terus? Enggak, Enggak. Cantik, berarti kamu dulunya kayak gimana tuh? Apa emang udah langsung seperti ini? tidak Berarti nggak punya masa lalu dong? masalah. Punya dong ya. Kalau kayak ke pedagang-pedagang di depan sana, terus di depan biasa kamu suka ganggu juga nggak sih? Caranya?
Seperti apa tuh? Ngetawain. Bikin suara-suara. Kayak tadi gitu, kayak gitu, ketawa-tawa. Ya. Berarti kamu dengan cara terbang juga menghampiri dia. Iya. Pernah nggak sih kamu memakan dagangannya? Tidak pernah. Kenapa? Tidak suka? Emang kamu suka apa? Darah. Bagaimana caranya bisa minum darah gitu? Cewek-cewek yang datang dulu. Oh, seperti itu. Mesti cewek ya? Iya. Itu seperti apa kamu ngambil darahnya itu? Maaf. Apa lewat bekas ininya yang dia buang atau seperti apa? Iya. Berarti kalau dibuang itu kamu yang ngambil, yang makan, minum. Berarti kamu suka sama itu ya, bekas-bekas ya sebutnya pembalut gitu ya. Jadi kamu seneng sama pembalut ya. Iya. Bagaimana kamu cara menghisap pembalutnya? Itu rahasia aku. Gak, kita kan pengen tahu bagaimana caranya gitu loh. Ya udah, mau cerita. Masih ada yang mau disampaikan lagi nggak? Hei, ntar lu aku tanya lu, teman-teman kamu sama seperti kamu juga? Tidak. Berarti berbeda-beda dong. Iya. Nggak Misalnya bolong, apa salah satunya? Oh, terus apa lagi? Kalau kuntilanak merah ya, bicara kuntilanak merah sebenarnya tuh sosoknya laki-laki apa perempuan atau bisa aja laki-laki perempuan? Bisa aja laki-laki perempuan. Yang membedakan kuntilanak merah dengan kuntilanak biasa apa? Mereka lebih kuat. Begitu. Kamu masih di wilayah ini sendiri apa bisa nyebrang ke kota sebelah yaitu di wilayah Bekasi? Bisa. Berarti Anda bisa kemana aja ya? Tinggal maunya ya. Kalian pada ngapain sih? Nah, kami kesini Cuma lewat aja, cuma lagi lewat menelusur jalan, jalan-jalan malam. jalan-jalan malam, dan pengen ngobrol-ngobrol aja seperti sekarang ini gitu loh. Cuma nggak keberatan kan, cantik dia pengen tahu cerita di Kota Kerawang seperti apa. Ini bukan tempatnya. Banyak temennya di situ ya. Kamu pernah nggak sih ngeganggu manusia sampai manusia itu sampai menghilangkan nyawanya? Enggak. Berarti kamu sebatas jahil ya? Berarti kamu selain cantik, baik juga dong. Cuma bercandain doang begitu. Cuma mau main kali ya. Kalau lagi nebeng begitu, atau lagi nampakin. Mungkin buat kamu main, tapi buat orang-orang yang kamu jahilin itu ya Merasa terganggu sih. takut, Oh, ganggu pastinya. Rambut kamu panjang ya? Bajunya putih. Belakangnya kenapa itu? Hah? Iya. Bisa begitu. Kenapa itu belakangnya? Ulah manusia. Ulah manusia. Itu kan kata kamu ulah manusia, emang kenapa sama manusia? Iya. Manusia melakukan apa? Iya, Dibunuh. Dengan cara apa kamu dibunuh?
Digorok. Astaga. Kok bisa digorok gitu? Gimana sih kejadiannya kok bisa kamu sampai digorok? Pacar aku nggak bertanggung jawab. Kamu udah lama ya hidup di dunia dulunya ya? Di sini ada nggak temannya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti teman kamu di sana aja. Banyak. Terus lalu kamu ada yang mau disampaikan nggak buat kami yang ada di sini yang bisa melihat Anda? Nggak ada. Cantik ibu sukanya jahilin orang. Jahilin manusia. Jangan jalan-jalan terus dong, capek. Kasihan manusia yang dijailin kamu. Tapi kan itu kesenangan aku. Kenapa kalian marah? Enggak, bukan yang larang, cuma mesen aja. Mesen Kalau aja. bisa nggak usah jahil. Kayak gitu loh. Bukannya udah masing-masing ya hidupnya ya. Cantik juga sering dipanggil. Sering dipanggil. Iya, Buat apaan? pelet. Oh, Buat pelet. Itu caranya seperti apa? Iya, supaya orang bisa tertarik. Supaya orang yang minta bantuan ke kamu itu dia jadi tertarik. Bikin bagus orangnya. Dengan cara di apa tuh, ditiup apa di apa gitu. Terus juga. Oh, oke. Iya. Kalau untuk di jembatan ini saya nanya, ada yang nempatin nggak sih? Ada. Sejenis kamu juga. Kami berwarna merah. Berwarna merah. Orang merah. Ada gitu sendal bolong merah. Hey. Assalamualaikum. Salam. Ganti ya. Selamat malam. Maaf ya tadi kita bahas kamu yang ada di sini. Karena kebetulan ada teman kamu juga Iya. tadi. Makasih udah mampir. Kita boleh ngobrol-ngobrol nggak? Anda emang menunggu di jembatan layang itu ya? Tempatnya memang di situ. Sudah lama apa setelah jembatan ini berdiri? Sebelum jembatan ini berdiri. Berarti Anda emang sudah di situ ya? Yang tadi udah balik lagi ya? Iya. Bang Ahmad, ini tadi yang sundul bolong ini tadi udah keluar. Tiga. Sekarang ini ada yang datang lagi. Berwarna merah ya. Kita cuma mau sebatas ngobrol-ngobrol sini Bang Ahmad. Gimana Bang Ahmad tanggapan? Ya emang benar. Ya benar wujudnya. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Iya. Iyam. Iya. Iem. Iyam. Yang di Berarti Iyam pernah hidup juga ya? Iya. Bang Ahmad silakan bertanya. Iem kan udah lama di situ sebelum ada dibangun jembatan ya. Emang di situ sebelumnya apa sih? Tempat apa? Hutan. Sama Iem buat ngeganggu juga. Selain mengganggu sampai menyebabkan korban nyawa nggak sih? Berarti Iyam berbeda ya sama yang tadi ya? Yang tadi cuma ganggu doang loh. Kenapa sih Iyam sampai kayak gitu? Disuruh? Disuruh sama siapa? Oh, berarti Iyam punya tuan ya? Mungkin kamu yang dibilang
seperti kakek Danto ya tadi. Iya, ya. Danto. Kamu taruhan orang gitu, disuruh diem di sana. Oh, Udah berapa korban yang kamu dapat berapa? Sudah berapa? 72, banyak juga ya. Emang ya lakuin seperti ini nggak capek? Tidak. Terus biasanya apa yang kamu dapat ketika kamu berhasil dapat korban itu? Itu setiap daging Bagaimana babi. Tuhan kamu memberikan sesembahannya tuh? Setiap satu korban satu. Berarti sudah 72 korban, berarti sudah 72 daging babi segar dong. Kamu dapat banyak Ini juga kan ya. kamu kan dikasih semacam kayak makanan daging babi. Kalau buat tuan kamu itu Nah, dapat apa? Apa dari kamu? Wah. Oh, dari uang. Hmm. Udah ya, Iem ya, nggak ada yang sampai lagi kan? Ada yang sampai lagi nggak? Ya udah, Iem, makasih ya udah mampir ya. Mau ngobrol Silakan ya. keluar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke guys, ini dari tadi mencekam banget sumpah. Sampai estafet ya, ya Allah. Ini tadi sundel bolong merah loh yang penunggu jembatan layang. Tiba-tiba ya langsung bisa menggantikan. Gantiin. Nah, Teh Uyun, Yes. baru loh ya saya melihat Teh Uyun nih. Biasa sering sih digantiin, cuma ini mah cepet loh. Tiba-tiba. Tiba-tiba banget ketika dari si sundel bolong tadi tiba-tiba kita bahas ketika Bang Jen bilang ada penunggu di jalan layang, kok langsung seketika itu loh langsung berubah dia. Iya mungkin Karena dipanggil gitu ya, iya, merasa karena terpanggil ya. Iya merasa terpanggil. Kayaknya gue dibahas nih. Oh gitu. Oh gitu. Langsung aja nyambar gitu. Kaget tau Bang ya di Iya. pas masuknya Heeh. dia melotot lihat ke saya, ini aku matanya matanya itu loh tajam apa kosong tapi gimana sih ya, Ya, emang beda Bang Jen. Ketika- tatapannya kosong tapi ya serem gitu. beda loh karena tuh coba bisa lihat di kamera Yun. Nah, itu yang beneran nih kayak gini nih. Tadi mah luar biasa. Iya, tatapannya itu tajam tapi kosong, gimana sih gitu deh. Mungkin kalau nggak ditutup kali ya jalanannya Hmm. masih banyak makhluk lagi. Mau ngobrol ya. Karena memang gini deh. Iya. Kayak gini Bang Ahmad ya. Setiap kalau kita interaksi, biasanya kalau udah dimulai aja selama Teh Uyun bilang tadi kan kalau nggak ditutup ya banyak yang antri. Benar nggak Bang Ahmad? Benar. Nah, Ya cuma kan setahu saya ya betul. sundel bolong itu kan warna putih. Hmm. Ya ternyata Ada loh yang merah. ada ya. Cuma Fakta baru ini. ya berbeda. Cuma kalau dia mah punya tuannya ya. Iya. Heeh. Ya, karena gini loh, itulah letak perbedaannya. Karena setiap makhluk halus yang ada tuannya, rupa-rupa dia. Kemarin aja kita sempat melihat ada pocong ya di Cikarang tuh, pocong yang atasnya merah, mungkin ada darah ya, pokoknya Iya. di. Nah, dan ada juga memang kalau punya taruhan seseorang gitu yang punya tuannya beraneka macam gitu loh. Ternyata kita ya benar kata Bang Cinta ada fakta baru bahwa ternyata ada sundel bolong merah. Baru tahu loh. Bang Asli. Ahmad, nah tadi pas ketika Bang Jen ngebahas sama Teh Yun nih lagi masih sundel bolong yang rambutnya panjang tadi, Iya. ketika lagi berbincang-bincang pas di jalan layang ngebahas itu, tergambar nggak sih ya Bang Ahmad pada proses dia datang masuk penggantinya tuh? Kegambar. Gambar. Iya, pas emang lagi dia omongin Hmm. yang kuntil anak putih, terus dia keluar ya. Sundel bolong, sundel bolong. Sundel bolong yang itu keluar, Hmm. dia masuk. Berarti dari kebatinan Bang Ahmad memang terlihat ya. Terlihat kan karena saya emang benar kita ibaratnya meski ada sosok makhluk yang masuk ya kalau untuk Bang Yadi kan untuk ajak ngobrol, Iya. ajak berjen. Cuma saya mantengin benar Oh. enggak sih Oh gitu. yang masuk ini sosok ini ya ternyata benar. Ngakurin ya. Iya. Iya, cuma kita ngakurin ya Hmm. untuk bagusnya kita udah
ibaratnya udah nggak kaget lah ngeliat sosok ya. Siapa sih yang mau ngeliat sosok seperti Kalau itu Bang ya? Aman mah udah terbiasa ya. Iya. Kalau saya mah alhamdulillah nggak mau. Makasih dah. Sih, pokoknya kalau saya cuma nanya-nanya mah nggak apa-apa deh. Teyun, Iya. nah ini tumben sih Teyun nih, panjang nih durasi nih, pas masuknya luar biasa. Diborong. Energinya cukup terkuras dong pastinya ya. Pasti. Udah minum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Jadi gimana Teyun yang dirasainnya tadi? Itu gimana tuh pas dia masuk tuh? Pas masuk tuh badan rasanya berat ya. Berat banget. Nggak kayak biasanya gitu. Iya. Kalau dimasukin makhluk lain nggak kayak gitu. Hmm. Oh gitu. Iya, Ternyata beda ya. beda. Kayak energi tuh ketekan banget. Ketekan ya. Itu dia kalau kayak gitu masuknya melalui apa sih Teyun? Apa dari kepala atau dari belakang gitu? Setiap spiritual itu beda-beda. Oh gitu ya. Nah, sekarang versi Teyun deh kalau saya pengen Kalau tahu. versi saya biasanya dari kaki. Dari kaki. Dari kaki. Nah ini Muhammad. Muhammad dari nih mana nih? kita juga. Hmm. Biasanya nih tadi kan sebut saja Mbak Danto ya yang Iya. masuk. Itu dari mana tuh? Kalau saya dari belakang, Dari belakang ya. ya, dari iga-iga, Tiga cara ya. nempel. Hmm. panas, udah langsung. Langsung jadi deh. Nih maaf ya kita bukannya mau mungkit kepribadian Bang Ahmad. Iya. Sedikit aja boleh tahu ya. Silakan. Ketika makhluk yang masuk ke Bang Ahmad ya, saya pengen tahu itu sukma Bang Ahmad di mana sih? Saya ada di tempat itu, di tempat seperti ini kan, jadi berubah. Ngegantiin, jalanan Bang ngegantiin Yadi. apa gimana, Muhammad? Ngegantiin. Ganti posisi Jadi dia. Zaman dahulu banget Bang Yadi, macam hutan. Iya. Jadi gini nih, saya jadi ngerti Bang Jen ya. Ternyata ketika makhluk yang masuk ke Bang Ahmad kayak bertukar posisi ya, berarti ya. Kayak gitu ya, Bang Bang. Ahmad bener. Bener. Jadi Bang Ahmad ke masa lampau yang udah disebutin Mbak Danto tadi, dan Mbak Danto masuk ke raga Bang Ahmad. Pantes makanya tadi saya bilang, Mbak baru naik mobil ya? Iya Jang, cenderung. Iya baru naik mobil karena memang pada saat beliau yang Ya, nggak nggak ada. ada. Nah, gitu dan masih hutan. Ya sekalipun ada pun dia kan zaman penjajahan Belanda ya. Iya. Mungkin ada tapi belum pernah naik Bang Yadi. Benar. Cuma hanya bisa melihat. Tapi nggak ngerasain naiknya. Ya kapan di zaman Belanda hanya orang bule Nah, Orang iya. bule. yang bisa menaik mobil. Teyun, Teh. Iya. Nah, ketika tadi Bang Ahmad juga ada yang mampir ke Bang Ahmad, energi berasa juga dong pasti ya. Berasa tapi lebih apa ya, bisa dibilang lebih adem kali ya. Lebih ada mungkin karena positif kan ya beliau yang tadi ya. Bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif, tergantung. Jadi berarti kalau dia mah bisa dibilang netral ya, energinya Iya, netral. Tergantung gimana digunain ya. Iya, betul. Iya, soalnya tadi dia sempat bilang gini sih ya, ada orang yang nyari, benar ya, Iya. akhirnya dilayanin kan walaupun orang itu ingkar janji. Benar. Jadi dia lebih ke netral sih energinya. Nah, yang tadi yang sundel bolong merah nih, itu panas gimana atau gimana? Ya lebih energi tuh ketekan banget, emang agak panas gitu di belakang Ya, tuh. ya mungkin karena efek emang tadi kan dia bilangnya malam satu suro ini loh. Nah, emang energi dia lagi tinggi ya. Iya. Dan Dia itu gitu kan ya. yang paling kaget tuh, dia bilang bahwa dia menikah dengan tuannya. Oh gitu. Mungkin tadi kru nggak ada yang denger mungkin. Iya. Iya. Enggak mungkin. Jujur sih kalau saya pribadi ya, bener proses itu ngeribat dari si sundel bolong tadi bilang. Siapa sih Martini ya? Martini tadi bilang Martini ya. ketika Martini bilang itu berwarna merah katanya, siapa langsung tiba-tiba ke Bang Jen kan ya, itu Ngotot lo, Dai. Aduh. Itu jujur saya nanya-nanya aja langsung blank. Langsung tangan nih. Aduh. Ya buat kayak kita yang awam langsung blank, jadi yang aduh ini crash enggak sih atau ini kacau enggak sih, jadi mikir-mikir banget gitu. Jadi makanya kita pelan-pelan ya nanyanya tuh bener-bener khawatir gitu. Makanya kan tadi Mbak Danto berpesan kan ya, kalaupun nanti ada yang masuk jangan sampai membuat dia marah. Bang Jen. Soalnya baik-baik. Makanya saya tuh khawatir nih lebih aktif yang merah gitu. Ya apalagi malamnya kan. Malamnya malam dia lah. Malamnya bisa mereka dia. gitu. Ini gokil loh MC loh. Ini malam satu suro menelisir atau menelusur jalan mencari sisi gaib, ternyata keluar Kerawang loh. Kerawang cukup ini loh. Ya orang tahu lah Kerawang seperti apa. Sisi lainnya itu baik yang tahu lah. Dan ini juga ya kita pada akhirnya kita nggak jadi ke lokasi yang Betul. jembatan itu karena ya tadi jalannya banyak yang ditutup.
Mas PPKM-nya nambah lagi Karena juga. PPKM juga tadi kan ada info terakhir juga diperpanjang. Panjang lagi sampai tanggal 16 atau berapa tuh? Karena memang selain ditutup juga mobil patrolinya standby semua ya. Jadi Iya. kita menghindari hal yang tidak diinginkan aja gitu. Ya, ternyata Teh Uyun, Bang Jen dan Muhammad, kira-kira di sini cukup nggak kira-kira? cukup lah kayaknya ya. Cukup kayaknya ya. Capek udah. Oke. Udah malam juga. Buat sahabat Explore Mystery, kita rasa cukup nusur jalan kita kali ini di Karawang karena udah hampir 4 juga yang masuk loh. Jadi kita udah membuktikan bahwa di jalan Karawang tuh ada dan bahkan selalu ada ya, setiap sepanjang jalan dimanapun pasti ada. Untuk itu buat para pengendara yang beraktivitas melalui jalur yang tadi kita sebutkan, selalu berhati-hati, jangan lupa doa Doa juga. itu paling utama. Itu yang paling utama, Fokus. dan minta perlindungan oleh Allah Ta'ala dan Fokus, fokus itu sih. konsentrasi. Sekali Jangan lagi saya- ngelamun ya Bang Edi. iya, Jangan ngelamun ya. terutama Bang Jen dong, jangan ngelamun nih. Tenang. Kita harus di Bang Jen nih loh. Saya lagi Ini ada 4 fokus. nyawa nih. Aduh. Ya, oke, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa ya ingetin like, comment, and subscribe karena kita nggak pernah bosan-bosan buat ingetin teman-teman untuk kita Bantu menayangkan dukung. selalu Dukung mendukung channel channel kami dan menayangkan video-video yang lebih menarik lagi. Dan mengingat juga cuacanya bisa dilihat di depan Hujan, hujan, udah dingin, ya pokoknya dicukupin kali aja ya. Hmm. Sebelum saya tutup, saya nanya satu-satu ya, Bang Ahmad, untuk malam ini satu kata gimana? Ya, sangat menarik. Menarik. Itu lebih dari satu kata, Bang Ahmad. Ayun, Luar biasa. luar biasa. Bang Jen. Serem. Oke, kalau saya kata-kata terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.